Selamat datang di video presentasi berbagai jenis fungsi beserta grafiknya. Nah, di video ini saya telah mempersiapkan beberapa bidang kartesian untuk kita menggambarkan grafik dari berbagai fungsi. Nah, bidang kartesian memiliki dua sumbu, yaitu yang ini, yang vertikal ini adalah sumbu Y, dan yang horizontal itu adalah sumbu S. Nah, maka mari saya perkenalkan beberapa jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan. Nah, apakah fungsi konstan tersebut? Bentuk dari fungsi konstan adalah sebagai berikut, yaitu fx itu sama dengan y sama dengan k ataupun konstan. Nah, contoh dari fungsi konstan adalah sebagai berikut. Misalkan fx itu sama dengan 5. Nah, maka ini adalah fungsi konstan, di mana k itu merupakan elemen bilangan real. Nah, bagaimana cara kita untuk menggambarkan fungsi konstan tersebut menjadi dalam bentuk grafik ya? Nah, maka untuk menggambarkan suatu fungsi ke dalam grafik, kita perlu beberapa titik untuk menggambarkannya. Nah, misalkan kita input x sama dengan 1, maka fx atau nilai y-nya itu akan sama dengan 5. Jadi f1 ini adalah 1 ya. f1 itu akan sama dengan 5. Pada saat x sama dengan 3, maka f3 itu akan tetap sama dengan 5. Nah, maka ini merupakan fungsi konstan. Nah, bentuk dari fungsi konstan grafiknya adalah sebagai berikut, yaitu pada saat x sama dengan 1, di sini adalah koordinat x-nya, maka y-nya itu akan berada di koordinat 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini merupakan titik 1,5, di mana koordinat x-nya itu adalah 1, dan koordinat y-nya itu adalah hasil pemetaan dari fungsi f terhadap input 1, yaitu 5. Di mana titik yang kedua ini adalah 3,5. Maka 3,5 itu akan berada di sini 3,5 akan berada di sini. Maka grafik dari fungsi konstan dari fx sama dengan 5 itu adalah di sini. Baik, saya gunakan warna lain. Nah, ini adalah grafik dari fungsi konstan. Misalkan ini adalah y sama dengan 5. Jadi untuk fungsi konstan, grafiknya akan berbentuk horizontal dan hanya pada suatu titik atau suatu garis ya. Nah, mari saya perkenalkan contoh fungsi lainnya, yaitu fungsi identitas. Nah, apakah fungsi identitas? Fungsi identitas memiliki bentuk seperti berikut. Fx itu sama dengan y sama dengan x, di mana y dengan x memiliki nilai yang sama. Itu merupakan fungsi identitas. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menggambarkan fungsi identitas? Nah, misalkan pada saat x sama dengan 1, maka nilai y itu akan sama dengan f1 sama dengan 1. Ini adalah x ya. f1 sama dengan 1. Maka grafik tersebut akan melewati titik 1,1. Pada saat x sama dengan 3, maka y akan berada pada koordinat, nah di sini 3 ya, akan berada pada koordinat 3. Maka grafik tersebut akan melewati titik 3,3. Maka grafik dari fungsi identitas adalah sebagai berikut, akan melewati titik 1,1 dengan 3,3. 3 di sini dengan 3 di sini. Maka grafik dari fungsi identitas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik dari fungsi identitas, di mana y sama dengan x. Nah, mari saya perkenalkan fungsi lainnya, yaitu fungsi linear. Bentuk dari fungsi linear adalah sebagai berikut, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax ditambah
C. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi linear, di mana A tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka jika kalian masukkan di sini adalah Y sama dengan 0 ditambahkan dengan C, di mana Y sama dengan C itu merupakan fungsi konstan. Jadi jika A-nya tidak sama dengan 0, maka itu merupakan fungsi linear. Nah, mari kita ke contoh. Misalnya, kita memiliki fungsi linear sebagai berikut. Fx itu sama dengan 2x ditambahkan dengan 1. Maka pada saat x sama dengan 1, nilai y-nya itu adalah f1 sama dengan 2 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 1. Dimana ini adalah 2 ditambahkan 1, yaitu 3. Maka fungsi linear tersebut akan melewati titik 1,3. Dimana 1 merupakan inputnya dan 3 merupakan hasil pemetaan dari 1 tersebut terhadap dari fungsi f. Nah, pada saat x sama dengan 3, maka f3 itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 1. Dimana ini adalah 6 ditambahkan dengan 1, yaitu 7. Maka fungsi linear ini grafiknya akan melewati titik 3,7, dimana 3 merupakan x dan 7 merupakan y. Nah, maka mari kita gambarkan grafiknya. Nah, di sini akan melewati titik 1,3, yaitu di sini 1 dengan 3. Lalu akan melewati titik, ini adalah 1,3. Lalu akan melewati titik 3,7, di mana 3 adalah di sini, 7 itu merupakan sini. Nah, maka grafik dari fungsi linear itu adalah seperti berikut. Nah, mari saya gambarkan. Ya, akan berbentuk seperti ini. Ini adalah y sama dengan 2x ditambahkan dengan 1. Tentu saja kalian bisa menuliskan sebagai berikut. Fx itu sama dengan 2x ditambah 1. Ini adalah penulisan yang sama, di mana ini adalah sumbu y dan di sini adalah sumbu x. Nah, mari kita ke fungsi yang lainnya yang akan kita pelajari lebih dalam di bab ini, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk dari fungsi kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jika kalian perhatikan, perbedaan dari fungsi kuadrat dengan fungsi linear adalah di sini, yaitu kita memiliki variabel yang mempunyai pangkat 2, di mana untuk fungsi linear hanyalah berpangkat 1. Nah, contoh dari fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini syaratnya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Jika a sama dengan 0, maka itu merupakan fungsi linear. Nah, contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, bagaimana grafik dari fungsi kuadrat? Nah, mari kita gambarkan beberapa titiknya. Lalu kita hubungkan, maka akan membentuk fungsi kuadrat tersebut. Jadi, x sama dengan 0, maka f0 itu akan sama dengan 0 kuadrat, di mana itu akan sama dengan 0. Artinya, grafik tersebut akan melewati titik 0,0. Nah, pada saat x sama dengan negatif 4, misalnya, nah, maka ini akan sama dengan, atau kita coba negatif 2 ya. Negatif 2, maka f negatif 2 itu akan sama dengan negatif 2 dikuadratkan, itu akan sama dengan 4. Maka grafik tersebut akan melewati negatif 2,4. Nah, pada saat x sama dengan 2, maka f2 itu akan sama dengan 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka grafik tersebut akan melewati titik 2,4. Nah, maka mari kita gambarkan grafik tersebut, di mana di sini dikatakan akan melewati titik 0,0 yang berada di sini, lalu akan melewati titik negatif 2, yaitu di sini. Ini adalah sumbu x,
sumbu X positif, di sini sumbu X negatif, yaitu di sana. Di sini ya, sumbu X negatif, yaitu negatif 2,4. 4 akan berada di sini. Lalu akan melewati titik 2,4, yaitu di sini. 2,4. Nah, maka grafik dari fungsi kuadrat akan berbentuk seperti berikut. Yaitu berbentuk seperti parabola, di mana ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, nantinya kita akan mempelajari lebih mendalami fungsi kuadrat tersebut. Nah, semoga Anda mengerti beberapa jenis fungsi beserta grafiknya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.